Allah musta'an ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara seperti ini ya. Tentu di dalam Islam ya, ibu sekalian, di dalam Islam kita nggak boleh memisahkan antara ilmu dan amal. Kita nggak boleh memisahkan antara ilmu dan amal. Pada dasarnya setiap orang pasti punya kekurangan, setiap orang pasti memiliki kekurangan ya, karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang senantiasa bertaubat. Kesalahan ini kata para ulama bukan hanya terjadi pada manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul mereka melakukan kesalahan atau tidak? Mereka melakukan kesalahan juga. Tapi kesalahan yang mereka lakukan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dari pohon yang ada di surga, kemudian dia pun memakannya. Tapi Nabi Adam bertaubat, dan kondisi setelah bertaubat itu lebih afdal daripada sebelumnya, sebagaimana tadi kita sebutkan. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang yang buta, kemudian Nabi SAW berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam pada saat didatangi oleh seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Akan tapi kemudian Nabi SAW ditegur oleh Allah, dan Nabi SAW bertaubat. Sehingga maksudnya adalah ya benar bahwa orang itu tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Dan di dalam Islam sekali lagi tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal. Ya percuma kita cuma belajar teori saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berilmu dan beramal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang akhlak buruk orang-orang Yahudi, bahwa mereka hanya mengetahui teori saja dan tidak mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad ya sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Akan tapi apakah mereka mengikuti Nabi Muhammad? Ternyata tidak. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berilmu dan beramal. Dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin." Ya, kita berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang dimurkai dan juga jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Kata Nabi SAW, yang dimurkai al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Dan ad-dallin, orang yang tersesat, adalah orang Nasrani, karena mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim, yang mereka memiliki ritual-ritual ibadah yang tidak pernah kami ajarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu adalah tipikal dari orang-orang Nasrani. Ya, tapi kita ya kaum muslimin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjunjung tinggi ilmu dan amal. Ya, itu ya kurang lebih yang bisa saya jawab. Kalau jodoh juga sudah ditentukan, kita tahu dari mana itu adalah jodoh kita, Ustaz. Apakah ada orang yang tahu perkara ini? Nanti kalau udah kawin, ibu baru tahu siapa jodohnya. Ya, nggak ada yang tahu. Itulah kenapa kemudian ditakdirkan oleh Allah, dan takdir itu adalah rahasia Allah. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa takdir sirrullah fil ard. Sesungguhnya takdir Allah adalah rahasia Allah yang ada di bumi. Ya, sehingga kita tidak tahu sampai dia terjadi. Tapi seseorang berjuang, ya, berusaha untuk mencari jodoh yang baik, ya, orang yang soleh, orang yang sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum semuanya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi ada yang nanya di atas, cuma yang benar tulisannya kode rumah atau kode yang bawah itu. Satu.